Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Atau qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa kembali pada Ramadan kali ini. Dan pada saat ini kami akan sedikit menyampaikan bagaimana pentingnya kita menjaga adab di dalam agama ini. Karena adab, sopan santun dan akhlak yang baik ini merupakan satu hal penting. Bahkan dikatakan oleh seorang ulama, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu tingkatnya ada di atasnya ilmu. Sehingga Syekh Abu Zakaria Al-Anbari mengatakan bahwa orang yang berilmu tapi dia tidak beradab seperti sebuah api tanpa kayu. Maknanya tidak akan mungkin mudah masuk ilmu yang dipelajari kalau ketiga mempelajarinya, di saat-saat mempelajarinya mengabaikan adab, sopan santun dan akhlak yang baik. Sehingga hadirin kaum muslimin yang berbahagia, karena pentingnya hal itulah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj, wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang dihormati di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, kata para ulama, penting untuk kita menghormati, memuliakan apa saja hal di dunia ini yang di sisi Allah begitu dihormati, begitu dimuliakan. Salah satu contoh dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, bismillah, ittaqullaha wa sawwadu akbarakum fa inna qauma idza sawwadu akbarahum khalafu abahum wa idza sawwada asgharahum azra bihim dzalika fi akfaihim. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kita diperintah untuk mentaati Allah Ta'ala, dan angkatlah orang yang paling tua di antara kamu sebagai pemimpin kalian. Maka di terusannya dikatakan, apabila satu kaum mengangkat orang yang paling tua sebagai
pemimpin mereka, maka Allah akan mudahkan mereka untuk menjadi penerus ayah-ayah mereka. Allah mudahkan mereka untuk menjadi penerus orang-orang tua mereka. Dan sebaliknya dalam hadis itu diterangkan, siapa yang mengangkat orang yang paling muda di antara kamu menjadi pemimpin, maka sungguh mereka telah bertindak meremehkan orang-orang yang sebaya dengan mereka. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari hadis ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita wajib untuk mendahulukan orang-orang yang lebih tua. Hadirin yang berbahagia, satu contoh umumnya para nabi dan rasul Allah itu, mereka diangkat menjadi nabi dan rasul ketika mereka sudah berusia 40 tahun. 40 tahun ke atas. Dan sekarang ini banyak organisasi-organisasi Islam yang pimpinan-pimpinan mereka bersyarat usia 40 sampai 50 tahun ke atas. Ini bermakna penting sekali untuk mendahulukan orang-orang yang lebih tua dalam beberapa urusan. Menjaga adab, mendahulukan orang-orang yang lebih tua dalam beberapa urusan. Dan tentu orang tua yang dimaksud di sini adalah orang yang tua dalam usianya, layak dalam ilmu dan ketakwaannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menekankan, laisa min ummati man lam yajillu kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Tidak tergolong umatku, pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menghormati orang-orang tua, kemudian tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak-haknya para ulama. Rawahu Ahmad. Maka hadirin yang berbahagia, pada kesempatan inilah bahwa menjadi penting bagi kita sekalian untuk mengedepankan, mendahulukan orang-orang yang lebih tua di antara kita dalam beberapa urusan, bahkan dalam urusan-urusan agama ini. Karena hadirin yang berbahagia, usia itu akan membawa pengaruh dalam bertindak, akan membawa pengaruh dalam mengambil keputusan, akan membawa pengaruh dalam memberikan keadaan-keadaan yang baik. Maka kita tidak boleh sepelekan hal ini. Tentunya tua yang dimaksud di sini adalah tua dalam kondisi standar keilmuannya layak dan standar ketakwaannya mencukupi. Maka pada kesempatan ini mudah-mudahan di Ramadan yang mubarak ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua untuk sedikit demi sedikit belajar memperhatikan urusan-urusan adab, sopan santun, akhlak yang baik sebagaimana yang telah ditunjuk ajarkan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala kabulkan saya dan kita sekalian menjadi hamba-hamba yang senantiasa istiqamah menjaga adab, sopan santun, akhlak yang baik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.